Oke, kalangannya musik dimatikan ya. Kita tahu kalangannya musik dimatikan dulu. Musik dimatikan dulu. Kalangannya musik dimatikan dulu. Dengar nggak? Ada Mas Ian Ayu dan Mas Andri. Dan Bapak dan Ibu nama saja dengan jumlah peserta 150 peserta. Jauh di Tanah Pasundan, Jawa Barat. Itulah sebuah legenda dan bermacam-macam kemudian yang berasal dari kerajaan Pasir Batak. Bukan karena dongeng, kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan, kejujuran, dan ketulusan hati akan selalu mampu mengalahkan keserakahan dan iri dengki. Konon seorang pangeran dari kayangan takdir kemudian mempertemukan dengan seorang putri berhati suci bernama Purbasari. Dari pertemuan itulah dimulai sebuah perjalanan yang penuh dengan ujian, keajaiban, dan pengorbanan. Siang ini melalui Kerajaan Pasir Batang, Jawa Barat. Prabu Topo Agung yang sudah tua hendak turun tahta, menunjuk putri bungsunya Purbasari sebagai penerus tahta. Keputusan sang raja mengejutkan seisi istana dan menyulut api cemburu di hati sang kakak sulung, Purbarara. Putri-putriku, ayah sudah terlalu tua untuk memimpin. Setelah ayah pertimbangkan, tahta kerajaan ini akan ayah serahkan kepada
Purbasari. Benarkah ayah? Tapi aku takut tidak mampu memikul tanggung jawab besar ini. Tidak adil. Aku adalah anak tertua. Akulah yang paling berhak menjadi ratu, bukan anak manja itu. Purbarara. Kepemimpinan bukan soal siapa yang lahir duluan. Sudah bulat. Kaliwat masuk. Hah? Kaliwat. Yo, Pak Tohir. Tenanglah, adindaku. Aku sudah menyuruh penyihir istana untuk mengutuk Purbasari. Si Purbasari tidak akan pernah memimpin kerajaan ini. Bagus Kakanda. Aku tidak akan membiarkan si jaman itu merebut tahtamu. Kakak, apa yang terjadi pada kulitku? Mengapa tiba-tiba menjadi buruk rupa seperti ini? Lihat dirimu Purbasari. Kamu dikutuk oleh para dewa karena kamu tidak pantas menjadi ratu. Orang menjijikkan sepertimu hanya akan membawa sial bagi kerajaan. Pengawal, singkirkan Purbasari dari istana ini. Biarkan dia membusuk di hutan belantara. Kakak, kasihanlah aku. Suara hiruk pikuk dan tawa di aula kerajaan berganti dengan bisikan hembusan angin di antara rimbunnya dedaunan. Dinding batu kedaton separuh berganti hutan belantara dengan barisan pohonan yang membentang. Sesungguhnya inilah hutan rimba, tempat Purbasari memulai ujian terberat dalam hidupnya. Makhluk apa itu? Jangan sakiti aku. Jangan takut, putri yang baik hati. Aku tidak akan menyakitimu. Kamu bisa berbicara. Mengapa kamu ada di hutan yang sepi ini? Aku di sini untuk menjagamu. Kesedihanmu telah terdengar hingga ke langit. Hari berganti hari dan telah melewati beberapa purnama. Untung dengan setia menjaga dan melindungi Purbasari dari bahaya serta membantu Purbasari melewati berbagai cobaan. Karena iba dengan penyakit yang diderita oleh Purbasari, sehingga pada suatu hari Untung Kasarung menyuruh Purbasari untuk mandi di telaga suci. Basuhlah wajah dan tubuhmu di telaga suci di balik pohon itu. Baiklah, akan kucoba. Terima kasih Lutung yang baik. Dengan kesaktian Guru Minda yang berwujud lutung, air telaga berubah menjadi obat. Purbasari membasuh dirinya dan seketika kutukan itu sirna. Keajaiban, kulitku kembali bersih. Kutukan itu telah hilang. Terima kasih Lutung, kau benar-benar penyelamat. Ini adalah buah dari ketulusan dan kesabaranmu, putri. Tapi bersiaplah, badai belum sepenuhnya berlalu. Dengan sikap angkuhnya,
Purbararang dan Indrajaya pergi ke ujung hutan untuk memastikan keadaan Purbasari. Hah? Bagaimana mungkin? Wajahmu? Kamu sudah sembuh? Benar, kakak. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Jangan sombong. Kamu tetap tidak boleh kembali ke istana. Kamu harus bisa mengalahkan tunangan hidupmu. Lihat Indrajaya. Dia tampan, gagah, dan seorang kesatria. Mana tunanganmu? Jika tidak ada, kamu kalah dan harus angkat kaki selamanya. Aku tidak punya tunangan. Lihat dirimu Purbasari, kasihan sekali. Berarti tahta itu mutlak milikku. Dialah pendampingku selama di hutan. Dialah tunanganku. Tunanganmu seekor monyet hitam, selera yang sangat luar biasa untuk seorang calon ratu. Jangan menilai sesuatu hanya dari wujud luarnya. Manusia sombong. Pangeran Kayangan, Aku adalah Sahyang Guru Indra. Kejahatan dan kelicikan kalian hari ini telah berakhir di sini. Purbasari adalah ratu yang